Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Adriansyah, atau teman-teman bisa panggil saya Faiz. Senang rasanya pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk mengisi kelas online yang ke-11 ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat di pertemuan kali ini yang tentunya dapat berguna sebaik-baiknya. Yuk kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, pada kelas online ke-11 ini saya mengambil tema katakan sejujurnya, bijak berkomunikasi dengan mikroekspresi. Nah, namun sebelumnya, pernah nggak sih teman-teman ngerasain misal ketika niat bercanda nih dengan temannya, kemudian tiba-tiba temannya malah langsung marah tanpa sebab, atau misalnya ketika dalam kelompok yang sedang meminta persetujuan, nah kemudian dijawab kata-katanya sih berkata setuju, tapi dalam hatinya tidak setuju, yang kemudian malah berujung pada ketidakefektifan dari kelompok tersebut atau organisasi tersebut. Nah, hal-hal tersebut kita akan jawab bersama-sama di pertemuan kali ini. Sudah siap? Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu ada 3 elemen komunikasi yang biasa kita gunakan dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah kata-kata. Nah, kata-kata adalah modal utama kita dalam berkomunikasi. Tanpa kata-kata, tentunya komunikasi tidak akan berjalan mulus. Seperti apa sih bentuk dari kata-kata tersebut? Atau dari mana kata-kata yang kita keluarkan itu berasal? Tentunya kata-kata tersebut bisa bersumber dari pengetahuan kita, pengalaman, atau budaya yang berasal dari tempat tinggal kita. Kemudian yang kedua, teman-teman, adalah intonasi. Intonasi pun merupakan elemen pendukung dalam komunikasi. Intonasi sendiri adalah naik turun atau tinggi rendahnya nada dalam pelafalan kata-kata atau kalimat yang diucapkan. Kemudian pertanyaannya adalah, mengapa intonasi penting dalam komunikasi? Contoh, akan sangat berbeda maknanya ketika terdapat sebuah kalimat, ayah sudah pulang. Kemudian saya mengucapkannya dengan intonasi yang menaik. Misalnya seperti, ayah sudah pulang, tentu akan memiliki makna yang berbeda. Itulah mengapa intonasi termasuk ke dalam bagian penting dalam komunikasi. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah fisiologi. Nah teman-teman, contoh dari fisiologi atau bahasa tubuh ini banyak sekali. Misal, seperti yang ada pada gambar, tangan yang membentuk piramida itu mengindikasikan bahwa orang tersebut sangat percaya diri. Nah, bisa dilihat pada gambar. Mungkin teman-teman sering lihat di film-film jika sedang melakukan wawancara atau sedang melakukan interview, biasanya si tester akan membentuk tangannya seperti piramida atau seperti yang ada pada gambar, dan itu melambangkan rasa percaya diri. Nah, untuk fisiologi nanti kita akan perdalam lagi bahasannya. Nah, namun pertanyaannya, manakah di antara ketiga tersebut yang paling berpengaruh dalam komunikasi? Ketiganya memang sangat penting dan saling mendukung. Tapi kira-kira mana yang paling berpengaruh? Apakah kata-kata, intonasi, atau fisiologi? Silahkan jika ada yang mau menjawab. Yap, teman-teman, ternyata dari ketiga elemen komunikasi tersebut yang paling berpengaruh adalah yang ketiga, yaitu apa? Fisiologi atau bahasa tubuh. Sedangkan intonasi hanya berpengaruh sebesar 38% saja, dan kata-kata bahkan hanya berpengaruh sebesar 7%. Kok bisa ya? Sebagai contoh, misal ketika kita mempersilahkan duduk seseorang, silakan Mbak atau Mas duduk di sini, tapi tanpa menggunakan bahasa tubuh, yaitu semisal tangan kita. Mungkin orang itu bisa dipastikan tidak terlalu mengerti apa yang kita maksud, betul tidak? Tapi coba bayangkan, ketika kita hanya menggunakan bahasa tubuh kita saja, mempersilahkannya dengan tangan misalnya, tanpa mengeluarkan kata-kata dan intonasi, maka orang tersebut bisa dipastikan lebih mengerti yang kita maksud. Dan begitu
Begitupun contoh yang lainnya yang tentunya sangat banyak di kehidupan kita sehari-hari. Nah teman-teman, pertanyaannya dari ketiga elemen komunikasi tersebut, mana sih yang paling sering kita gunakan? Kata-kata kah? Intonasi kah? Atau fisiologi? Nah teman-teman, faktanya, percaya atau tidak, kita lebih sering menggunakan yang 7% saja dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, dengan hadirnya berbagai macam sosial media pada saat ini, seperti misalnya WhatsApp, BBM, atau yang lainnya, tentunya di luar dari manfaat itu sendiri, manfaat dari aplikasi itu sendiri, membuat kita lebih sering menggunakan yang 7% saja dibandingkan 93% yang lainnya, yaitu intonasi dan bahasa tubuh. Bahkan biasanya dengan teman-teman sebelah kita pun kita masih menggunakan kata-kata saja dibandingkan dua unsur yang lainnya, seperti yang ada pada gambar. Maka dari itu biasanya yang memiliki hubungan jarak jauh itu lebih sering berantem daripada yang sering ketemu. Karena apa? Karena hanya menggunakan yang 7% saja. Padahal yang paling mempengaruhi dalam komunikasi kita tadi apa? Yang pertama adalah bahasa tubuh, yang kedua adalah intonasi, kemudian baru kata-kata. Nah, sebenarnya inilah yang harus kita sadari dan perhatikan. Misal, bagi teman-teman di sini pemilik bisnis, usahakan jangan bernegosiasi melalui media yang menggunakan kata-kata saja. Jika bisa bertemu, tentunya akan lebih baik. Kenapa? Karena kita sebenarnya tidak tahu apa yang sedang dipikirkan lawan bicara kita, karena kita hanya sedang menggunakan yang 7% saja. Contoh mudahnya, sering pasti ya kita misal sedang SMS-an, BBM-an, atau yang lainnya. Kemudian di dalam pesan tersebut kita tertawa, entah itu misalnya menggunakan WKWK, CK-CK, atau HA-HA. Padahal aslinya kita sedang biasa saja. Sering melakukan hal seperti itu. Sebenarnya kita tidak sedang tertawa sama sekali. Nah, itulah mengapa pentingnya kita bertemu dengan lawan bicara kita. Agar apa? Agar kita bisa merasakan apa yang lawan bicara kita rasakan. Nah, karena kita lebih sering menggunakan yang 7% saja, kemudian yang terjadi adalah kita kurang bijak dalam berkomunikasi. Misal, teman kita dari bahasa tubuhnya tidak sedang ingin bercanda, tapi karena kita tidak memperhatikan hal itu, kita tetap bercanda pada teman kita, yang kemudian akhirnya bisa jadi teman kita tersebut tiba-tiba marah. Misalnya, dan akhirnya hubungan pertemanannya menjadi tidak baik. Padahal sering kita tidak melakukan kesalahan apa-apa, tidak merasa kita melakukan kesalahan apa-apa. Betul? Yang terjadi akhirnya adalah kurang bijak dalam berkomunikasi. Kemudian juga akhirnya kita jadi mudah tertipu atau dibohongi. Karena yang itu tadi, misal kita bertemu seseorang, kemudian kata-kata yang dikeluarkan sangat membuat kita percaya diri, padahal dalam hatinya dia sedang membuat kebohongan. Nah, itu biasanya bisa terlihat dari bahasa tubuh. Pasti ada saja celah kebocoran, sehingga kita bisa mengetahui orang tersebut jujur atau tidak jika kita memperhatikannya. Nah, lalu bagaimana agar kita tidak mengalami dua hal tersebut? Kurang bijak dalam berkomunikasi dan juga mudah tertipu atau dibohongi. Maka yang harus kita lakukan adalah memahami fisiologi atau bahasa tubuh yang menjadi lawan bicara kita. Nah, bagaimana cara memahami fisiologi seseorang tersebut? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada dasar yang perlu dipahami terlebih dahulu, yaitu kita harus memahami baseline atau perilaku dasar orang tersebut. Baseline sendiri adalah perilaku dasar yang perlu kita teliti secara seksama sebelum tentunya kita melakukan pengamatan lebih jauh tentang seseorang. Sederhananya,
kita harus mengenal terlebih dahulu lawan bicara kita secara baik. Nantinya, baseline ini akan menjadi media pembanding untuk melihat perbedaan atau perubahan perilaku dari seseorang yang kita amati. Nah, mengamati perilaku dasar ini biasanya dilakukan 5-10 menit dengan menanyakan hal-hal mendasar dari lawan bicara kita. Semisal, kuliah di mana, ambil jurusan apa ya, dan juga pertanyaan-pertanyaan mendasar lainnya. Itu adalah untuk mengumpulkan informasi awal atau baseline perilaku dasar dari orang yang kita amati. Nah, di sini saya membagi ke dalam 3 bagian pola komunikasi fisiologi. Yang pertama adalah mikroekspresi, kemudian yang kedua adalah petunjuk akses mata atau yang biasa disebut eye access cue, dan yang ketiga adalah bahasa tubuh itu sendiri. Itulah ketiga tools yang bisa kita jadikan acuan untuk pola komunikasi fisiologi. Tujuannya apa? Tentu agar kita lebih bijak lagi dalam berkomunikasi dan tentunya tidak mudah ditipu oleh orang lain. Dari ketiga tools ini, kita akan sama-sama memahami 2 yang awal, yaitu tentang mikroekspresi dan juga petunjuk akses mata. Yang pertama adalah mikroekspresi. Mikroekspresi sendiri adalah ekspresi singkat pada wajah yang menggambarkan perasaan dan keadaan emosional tentang sesuatu yang sedang terjadi. Namun teman-teman, mikroekspresi ini terjadi dengan sangat singkat. Biasanya hanya berlangsung 1/25 detik saja, atau paling maksimal itu terjadi 2 detik. Untuk itu biasanya reaksi dari mikroekspresi ini bersifat refleks sehingga sulit untuk ditutupi. Nah, perbedaannya dengan bahasa tubuh, jika bahasa tubuh dapat dimanipulasi, maka mikroekspresi ini cenderung tidak dapat dimanipulasi karena memang reaksinya berlangsung dengan sangat cepat. Untuk itu sering kita menyebutnya dengan kebocoran perasaan. Nah, kita akan sama-sama belajar tentang 7 ekspresi dasar yang biasanya muncul secara spontan dan tentunya berlaku secara universal karena otot wajah manusia memiliki suatu kesamaan. Nah, yang pertama adalah ekspresi marah. Nah, marah ini biasanya muncul karena ada ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang diinginkan. Ciri utamanya adalah di bagian alis. Kita bisa lihat pada alis bagian dalam itu turun ke bawah dan terlihat menyatu. Pandangan mata juga kita lihat menajam dan bibir terlihat menyempit. Nah, karena ekspresi ini terjadi sangat singkat, maka kita harus melihatnya dengan seksama. Jika terjadi kebohongan, pasti ada ketidaksesuaian antara perkataan dan ekspresinya. Misal, ketika ditanya pasangannya nih, "Kamu nggak marah kan?" Kemudian dijawab, "Enggak." Nah, biasanya terjadi kebocoran sepersekian detik saja. Walaupun kemudian tanpa disadari biasanya orang tersebut atau pasangan kita tersebut langsung merubah ekspresinya. Dan tahukah teman-teman kata yang paling sering digunakan untuk kebohongan? Kata itu adalah kata "nggak apa-apa". Kita lanjut yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah ekspresi merendahkan. Biasanya ekspresi ini muncul ketika kita mendengar sesuatu, kemudian kita tidak menghargai apa yang diucapkan atau dikatakan. Cirinya sangat sederhana. Biasanya ketika seseorang mengeluarkan ekspresi merendahkan, salah satu bibirnya akan mengencang dan akan naik di salah satu sisi bagian wajahnya, seperti yang ada pada gambar. Yang ketiga adalah ekspresi senang atau ekspresi bahagia. Nah, untuk ekspresi senang ini biasanya muncul karena ketertarikan atau kesukaan kita terhadap sesuatu atau hal-hal lain yang tentunya membuat kita senang atau bahagia. Ciri dari ekspresi ini adalah otot pipi yang bergerak naik, kemudian tentunya mulutnya membentuk senyuman simetris antara kedua sisinya. Jika 2 cm ke kiri, maka harus 2 cm juga ke kanan. Kemudian biasanya bagian sisi matanya membentuk keriput seperti jejak kaki gagak. Nah, bisa dilihat di bagian matanya. Ekspresi selanjutnya yang keempat adalah ekspresi terkejut. Nah, biasanya ekspresi ini muncul karena ketidaktahuan kita terhadap informasi yang disampaikan orang lain.
Biasanya informasinya bersifat penting dan berbeda, sehingga ekspresi terkejut atau kaget pun muncul. Ciri dari ekspresi ini adalah biasanya secara tidak sadar mulut terbuka, kemudian alis mata yang menaik dan mata terbuka lebar. Itulah ciri dari ekspresi terkejut. Yang kelima adalah ekspresi takut. Ekspresi takut biasanya muncul karena ketidakmampuan menangani sesuatu atau dalam hal lainnya. Nah, ciri dari ekspresi ini adalah alis mata yang naik dan menyatu bersamaan. Nah, jadi alis matanya naik dan menyatu bersamaan. Jadi bedanya dengan marah, alis matanya turun kemudian menyatu. Jika takut, alis matanya naik kemudian menyatu. Kemudian kelopak mata bagian atas naik dan kelopak mata bagian bawahnya menegang. Kemudian bibir sedikit horizontal ke arah telinga. Next, yang keenam adalah ekspresi sedih. Ekspresi ini biasanya muncul karena kekecewaan, terharu, ataupun ketika kita merasa kehilangan. Ciri dari ekspresi ini adalah biasanya mata mulai kehilangan fokus, kelopak mata bagian dalam terangkat, dan mulut sedikit tertarik ke bawah sisi bibir. Dan ekspresi yang terakhir atau yang ketujuh adalah ekspresi jijik. Ekspresi ini muncul biasanya ketika melihat atau mendengar sesuatu yang tidak layak untuk dilihat atau didengar. Ciri dari ekspresi ini adalah bibir bagian atas naik dan melengkung, kemudian ada kerutan di bagian hidung. Bisa dilihat di contoh gambarnya. Nah, itulah ketujuh ekspresi wajah yang biasa muncul dalam ekspresi seseorang. Sekarang kita coba rangkum terlebih dahulu. Yaitu yang pertama ada ekspresi marah. Kemudian yang kedua merendahkan, yang ketiga senang, yang keempat terkejut, yang kelima takut, yang keenam sedih, dan yang terakhir yang ketujuh adalah jijik. Nah, teman-teman, sebaik-baiknya ilmu adalah yang dipraktekkan. Nah, supaya bisa lebih memahaminya lagi, yuk kita sama-sama latihan dari beberapa kumpulan gambar ekspresi seseorang. Nah, dimulai dari gambar yang pertama. Kira-kira dari gambar tersebut seseorang menunjukkan ekspresi apa ya? Dari gambar 1, ekspresi terkejut. Oke, kita lanjut gambar yang kedua. Kira-kira dari gambar kedua menunjukkan ekspresi apa? Ya, ekspresi senang atau bahagia. Gambar ketiga. Nah, dari gambar ketiga kira-kira menunjukkan ekspresi apa ya? Betul, ekspresi merendahkan. Gambar yang keempat, kira-kira menunjukkan ekspresi apa? Ekspresi sedih. Gambar kelima menunjukkan ekspresi menjijikan. Dan gambar yang keenam menunjukkan ekspresi sedang marah. Bisa dilihat ya alisnya yang turun. Kemudian gambar yang ketujuh adalah ekspresi terkejut. Bisa dilihat dari bola matanya yang melebar. Nah, teman-teman, itulah sekilas tentang mikroekspresi. Kemudian yang kedua atau yang terakhir yang kita akan bahas adalah petunjuk akses mata. Nah, yang kedua dari pola komunikasi fisiologi adalah petunjuk akses mata atau yang biasa disebut eye-access cue. Petunjuk akses mata adalah pola gerakan mata yang dilakukan secara bawah sadar pada saat orang mengakses informasi tertentu dalam pikirannya. Maka dari itu, biasanya gerakan mata selalu mengikuti apa yang sedang dipikirkan oleh si pemiliknya itu sendiri, dan tentunya memiliki makna dari setiap gerakan matanya. Yuk, supaya lebih jelas kita langsung aja melihat pola-polanya. Nah, inilah dia teman-teman pola eye-access cue. Pada gambar ini merupakan gambar kebalikannya dari teman-teman. Gambar mata sebelah kiri merupakan mata sebelah kanannya teman-teman. Jadi gambar seperti kita memandang seseorang. Jika mata lawan bicara kita bergerak ke sebelah kiri, artinya ia sedang membangun sebuah gambaran. Jika bergerak ke sebelah kanan, maka ia sedang mengingat gambaran. Mudahnya, karena otak kiri tugasnya mengingat, maka ketika mata menuju ke kiri, berarti kita sedang mengingat. Dan fungsi otak kanan sebagai otak kreativitas, maka ketika bola mata menuju ke kanan, maka berarti ia sedang membangun atau menggambarkan sesuatu. Nah, yang pertama adalah kanan atas
atau visualisasi konstruk. Pada saat seseorang mengakses matanya ke sebelah kanan atas atau kirinya lawan bicara kita, maka seseorang tersebut mengindikasikan bahwa ia sedang membangun imajinasinya atau menerka-nerka apa yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Contohnya, ketika kita menjawab pertanyaan, bagaimana jika kamu memiliki 3 mata? Nah, biasanya ketika menjawab pertanyaan tersebut, akses bola mata kita akan menuju ke kanan atas. Contoh, teman-teman, dari akses mata ke kanan ini kita bisa pula mengetahui seseorang berbohong atau tidak. Nah, tadi kan kanan atas adalah imajinasi. Contohnya, ketika kita sedang memberikan pertanyaan seperti ini misalnya, dari pagi kamu kemana aja? Nah, ketika akses mata seseorang yang kita tanya tersebut menuju ke kanan atas atau kirinya kita, kanan kita atau kirinya lawan bicara kita, maka bisa diindikasikan bahwa orang tersebut sedang berbohong. Kenapa? Karena ia sedang menciptakan imajinasi atau cerita-cerita baru yang tentunya tidak ia lewati. Nah, itulah pola akses mata kanan atas. Selanjutnya adalah kanan tengah atau auditory konstruksi. Pada saat seseorang sedang mengakses matanya ke kanan tengah, maka diindikasikan seseorang tersebut sedang membuat suara atau merekonstruksi suara yang sebenarnya belum pernah ia dengar. Contohnya, bila kita sedang berpikir untuk menjawab pertanyaan, suara kambing dan sapi jika disatukan jadi seperti apa ya? Nah, itu kan belum pernah kita dengar, maka biasanya mata kita akan menuju ke kanan tengah untuk merekonstruksi suara yang belum pernah didengar. Next, yang selanjutnya adalah kanan bawah. Artinya seseorang sedang mengindikasikan bahwa dia sedang mengakses perasaannya. Nah, contohnya bila kita sedang berpikir untuk menjawab pertanyaan, gimana sih perasaan kamu ditinggal dia? Dan juga yang lain sebagainya. Itu biasanya akses mata kita akan ke kanan bawah, yaitu mengakses perasaannya. Yang selanjutnya adalah kiri atas atau visual remember. Pada saat seseorang sedang mengakses matanya ke kiri atas, maka mengindikasikan bahwa seseorang tersebut sedang mengingat sesuatu yang pernah terjadi sebelumnya. Contohnya, ketika menjawab pertanyaan, tadi di kelas kamu bertemu siapa saja? Nah, biasanya itu kita akan mengingat, pola aksesnya akan ke kiri atas. Selanjutnya adalah kiri datar atau auditory remember. Nah, pada saat seseorang mengakses matanya ke arah kiri datar, maka mengindikasikan bahwa ia sedang mengingat suara-suara atau kata-kata yang pernah dia dengar sebelumnya. Contohnya, ketika sedang menjawab pertanyaan, apa yang diucapkan si A tadi pagi ya? Ya, biasanya pola akses mata kita akan langsung ke kiri tengah atau mengingat suara yang pernah didengarnya. Dan kemudian yang terakhir adalah kiri bawah atau having internal dialog. Nah, pada saat seseorang mengakses matanya ke kiri bawah, maka seseorang ini mengindikasikan sedang melakukan dialog internal atau self-talk dengan dirinya atau berbicara dengan dirinya sendiri. Jika sedang melihat orang seperti ini, maka berikan waktu sejenak nih untuk orang ini, karena bisa jadi ia sedang mempertimbangkan sesuatu untuk keputusannya yang sedang dibicarakan. Contohnya adalah ketika sedang diberikan pertanyaan, apa yang akan kita lakukan selama 6 bulan mendatang? Nah, biasanya ketika menerima pertanyaan ini, maka orang tersebut akan mengakses bola matanya ke kiri, yaitu melakukan self-talk atau internal dialog. Nah, teman-teman, itulah ke-6 petunjuk akses mata. Mari kita coba review kembali. Mata yang mengarah ke kanan atas berarti diindikasikan membangun imajinasi. Mata yang mengarah ke kanan tengah berarti diindikasikan merekonstruksi suara. Mata yang mengarah ke kanan bawah berarti diindikasikan merasakan perasaannya. Kemudian mata sebelah kiri. Mata yang mengarah ke kiri, mata yang mengarah ke arah kiri atas berarti diindikasikan mengingat sesuatu. Mata yang mengarah ke kiri tengah berarti diindikasikan mengingat suara, dan mata yang mengarah ke kiri bawah berarti diindikasikan sedang melakukan internal dialog.
Ya, dan teman-teman, ketika kita sudah bisa membaca orang lain, maka bukan berarti kita mampu menilai seenaknya atau bahkan menghakimi orang tersebut. Untuk itu dalam psikologi biasanya kami menggunakan istilah indikasi atau kecenderungan, bukan memvonis seseorang. Dan pada intinya adalah dengan mengerti orang lain, maka kita dapat berkomunikasi dengan bijak dan tentunya mampu bertindak lebih bijak atas apa yang kita amati. Karena melihat sesuatu bukan berarti mengerti segala sesuatu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Faiz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.